Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, dan saya sudah bersama dengan Pak Agus Sutrisno. Beliau ini adalah PLT Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Perindustrian. Saya pengen tahu dulu, Pak, kenapa kok ada perindustriannya? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu salah satu urusan yang ditangannya adalah urusan pilihan perindustrian. Kemudian urusan wajibnya adalah ketenagakerjaan. Kebetulan secara karakteristik ini dua urusan ini bisa digabung menjadi dinas satu yang mengurusi dua urusan pemerintah, yaitu urusan ketenagakerjaan dan urusan perindustrian. Oke. Jadi ini adalah dinas gabungan yang sebenarnya sinergi. Tapi yang lainnya kan juga ada transnya, Pak. Ya. Jadi kalau transmigrasi itu karena juga urusan pilihan dan di Kota Surakarta bukan merupakan daerah penempatan dan juga bukan merupakan daerah yang sangat potensi untuk mengirim transmigrasi. Setelah dipetakan, setelah dihitung, itu urusan transmigrasi hanya bisa jatuh di setingkat kasih, sehingga tidak perlu muncul, tapi tetap ditangani, yaitu bergabung dengan ketenagakerjaan. Jadi intinya menangani tiga urusan, yaitu urusan ketenagakerjaan, urusan perindustrian, dan yang terakhir adalah urusan transmigrasi. Baik, nah ini kan masa pandemi. Nah, isu globalnya dan isu hangatnya itu gimana, Pak, peran departemen ini terhadap masa pandemi, Pak, terhadap tenaga kerja? Ya. Jadi ini suatu tantangan sekaligus juga permasalahan yang perlu kita pecahkan bersama secara bahu-membahu, tidak bisa sendiri. Intinya di pandemi ini kan seluruh aktivitas harus dikurangi. Semua aktivitas masyarakat, apakah industri, apakah transportasi, bahkan yang dihentikan pariwisata. Nah, ini akan sangat berdampak di sektor industri dan otomatis sektor ketenagakerjaan. Dua-duanya ini menjadi permasalahan yang saat ini kita tangani. Industrinya menjadi kurang permintaan, akibatnya mengurangi sisi produksi, berdampak menjadi pengurangan tenaga kerja yang dirumahkan. Nah, kebetulan ini juga merupakan bonus yang kurang mengenakan mungkin, atau kurang bagus, kurang baik. Bagaimana di kita ini ada pengurangan tenaga kerja itu hampir 20.000 dari sisi industri, apakah industri manufaktur, industri pariwisata, dan industri kuliner. Ini banyak yang tertekan sehingga mengurangi tenaga kerjanya. Kota Surakarta yang tadinya angka pengangguran terbukanya itu hanya sekitar 4,1, sekarang menjadi 7,1 sekian. Ini juga luar dampak dari pandemi. Nah, ini menjadi tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta. Di satu sisi, bagaimana untuk menghidupkan industri yang nantinya diharapkan bisa menyerap lagi tenaga kerja. Pak, posisi 20.000 itu menurut saya sekarang bagaimana? Ya, sekarang posisinya ada yang pindah usaha, tadinya dari kerja di sektor industri hotel, sektor industri manufaktur, industri transportasi, industri pariwisata. Nah, sekarang banyak beralih ke sistem ekonomi digital, jualan secara online. Kemudian ada yang menjadi di sektor kuliner, ini menjadi andalan. Artinya apa? Kota Surakarta
ini sebuah kota yang secara struktur ekonomi ini didukung di sektor perdagangan, sektor jasa, sektor kuliner, dan yang lebih-lebih yang paling utama di 5 tahun terakhir adalah sektor konstruksi. Ini semua belanja pemerintah daerah itu kan mengalir ke sektor konstruksi, ini masih bisa bangkit. Kemudian dari sisi-sisi sektor-sektor perhotelan, kuliner, pemerintah membatasi dengan segala bentuk protokol kesehatan. Artinya jangan sampai masa pandemi ini kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan tapi mematikan untuk bisa sehat ya. Kalau tidak bekerja, tidak punya makan, tidak sehat itu. Kita harus imbang itu. Kondisi saat ini Pak, dulu anak-anak lulusan SMA SMK itu nek lulus itu kan mesti pabrik, mereka itu sudah malas mikir. Terus kuliah pun ternyata juga mereka kalau melanjutkan kuliah juga prodi yang mungkin tidak terlalu banyak mikir. Nah, kondisi pandemi ini kira-kira yang lulusan SMA SMK ini bagaimana Pak sekarang? Ya, ini yang permasalahan ini kita dapat tambahan dulu sekitar 2000-an ya. Hampir anak-anak SMK SMA ini untuk yang KTP Solo. Tapi kalau yang kan banyak, yang KTP Solo itu data statistik ya. Kita tuh tambah kita 2.800-an tambahnya dari sektor tenaga kerja baru gitu. Yang dulu di 2019 itu belum catat, di 2020 itu kan menjadi tenaga kerja. Apakah itu dari lulus dari usia? Kita kan bisa dihitung menjadi tenaga kerja itu kalau umur usianya itu sudah 15 tahun, kan begitu. Nah, di dalam rangka untuk mensikapi itu, ya, pemerintah Kota Surakarta ini punya kebijakan, Bapak Wali Kota ini mengarahkan kepada ekonomi kreatif yang sangat betul-betul menjadi perhatian dan juga menjadi sebuah daya picu untuk bisa bangkitnya ekonomi di Kota Surakarta. Itu kita harus bertumpu pada ekonomi kreatif, mulai dari sisi pertunjukan, musik, kemudian dunia digital, kemudian bisa yang sifatnya kuliner maupun craft. Ini yang mendukung Kota Surakarta masih terjaya hidup. Oke Pak. Nah sekarang dengan adanya perubahan fenomena yang luar biasa ini, menurut saya peran dari Dinas Perindustrian apa Pak? Ya, kita mungkin sangat fokus ya terhadap kebijakan pemerintah kota, terutama wali kota, bahwa industri kreatif itu didorong. Kita harus berangkat dari situ. Makanya kita memunculkan apa yang namanya Industri Innovation Award. Jadi bagaimana para pelaku-pelaku industri, utamanya para UKM ini bisa berinovasi. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini mengangkat tema Pesona Kria Surakarta. Dan 2 kegiatan yang dilombakan yaitu lomba desain produk club dan lomba Startup penanggulangan COVID-19. Ini ya kita sinergikan lah. Kita nanti bagaimana para pemuda anak-anak kita ini adanya sebuah tantangan baru di pandemi ini bisa menumbuhkan inovasi. Nah, salah satunya adalah bagaimana ini inovasi dalam penanggulangan COVID-19 ini. Dua-duanya ini lomba yang sama atau bagaimana Pak? Ya, ini dikemas dalam satu event ya, tapi dalam kategori yang dua kategori ini. Oke. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti Pak? Ya, jadi kalau bicara siapa saja, tentunya yang pertama adalah warga Kota Surakarta. KTP? Iya. Warga Kota Surakarta yang tujuannya KTP. Dibuktikan ya? Iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah mengisi formulir pendaftaran, kemudian melampirkan profil usaha yang berisi legalitas usaha. Ini penting karena kita selain diberi tugas untuk membina juga bisa untuk bagaimana para pelaku usaha itu sadar akan
legalitas. Karena kalau ingin berkembang ya sebuah IKM ini supaya maju ya harus legal. Kalau sudah legal ya dia bisa masuk ke pasar nasional maupun pasar-pasar internasional dan mendapat fasilitas dari pemerintah gitu. Tentunya kan legalitasnya yang perlu gitu, betul-betul. Kemudian selanjutnya adalah ini kalau sudah legalitas kita punya, maka juga lampirkan data informasi pendukungnya. Contohnya ya kita misalkan pernah mengikuti lomba-lomba maupun apa. Portofolio. Ya, portofolio, istilah kerennya sekarang ini. Ikutnya seperti itu. Nah, kemudian perlu ditunggu dari panitia, yaitu mulai tanggal 11 sampai dengan 30 Januari 2020. Oke, jadi masih ada waktu. 31 Januari. Iya, itu bisa sudah. 31 ini sudah artinya sudah masuk, kita sudah mulai tahap-tahap selanjutnya. Oh ya, maaf Mas, ini diperpanjang sampai panjang sekali. Sampai tanggal berapa? 11 Februari. Sampai tanggal 11 Februari. Jadi masih ada waktu. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Surakarta, khususnya pelaku para IKM maupun UKM yang bergerak di sektor pesona kria gitu, untuk berpartisipasi. Nah, siapa tahu Anda beruntung dan dipilih, nanti akan mendapat uang pembinaan sekaligus akan legalitasnya akan bantu terus. Saya mencium ini adalah agenda memang selain pembinaan juga itu tadi mensosialisasikan tentang legalitas. Ya. Ini kayaknya sih penting perlu dibahas. Padahal sekarang untuk bisa memperoleh izinnya kan mudah Pak ya sekarang. Ya. Monggo Pak. Ya, jadi saat ini kan mudah ya dengan melalui aplikasi OSS itu tidak repot-repot, tinggal mendaftar nanti langsung muncul anggotanya. Itu sudah merupakan bebas pungli. Pungli sudah merupakan ini saya sudah daftar, sudah punya legalitas, tinggal nanti dipakai untuk yang lain-lainnya lagi. Ini saya nanti perlu ditambah, misalnya perlu BPJS Ketenagakerjaan, ini harus wajib. Bapak Wali Kota juga menekankan bahwa seluruh pelaku usaha maupun pekerjanya ini hukumnya wajib untuk diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, minimal untuk program JKK maupun JKM. JKK adalah jaminan kecelakaan dan JKM itu jaminan kematian. Kebetulan tadi pagi Bapak Wali Kota baru menyerahkan 5 santunan kepada driver ojek online yang meninggal karena sakit. Itu ada 5. Nah, kalau sakit masing-masing mendapat santunan 42 juta rupiah. Ini kalau Bapak Ibu nanti semua pegawainya, semua karyawannya itu dimasukkan ke itu, nanti kalau terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pemerintah ditanggung oleh negara. Ya, Pak. Orang itu kalau mulai dilegalkan itu, momok yang ada di sini pertama itu kan mesti dihubungkan dengan pajak. Nah, bagaimana Bapak ngendiko kepada warga bahwa pajak itu sesuatu yang mungkin tidak menjadi masalah, Pak? Ya. Jadi gini, ini intinya begini. Ini juga perlu penyadaran ya, bahwa pajak itu memang kewajiban kita semua kan. Tetapi legalitas itu juga sebuah keharusan. Tidak ada korelasi langsung antara legalitas dengan pajak, karena pajak itu nanti dengan sirkulasi berapa ini oplahnya, berapa ini, kalau misalkan rugi kan tidak pajak. Kemudian yang sangat kecil-kecil mikro tadi kan ada hitung-hitungannya bagaimana. Itu semuanya yang jelas tidak perlu takut, karena pada dasarnya setiap orang adalah wajib pajak. Seperti itu. Jadi sebenarnya
pajak itu bukan menjadi momok, bukan menjadi masalah. Bukan, tidak. Semua orang Indonesia itu pasti pernah bayar pajak. Dia tidak merasa. Oh iya, karena hasilnya juga kembali. Iya, betul. Kepada masyarakat. Baik Pak, terakhir harapannya Pak dari kedua agenda ini apa Pak? Jadi harapan kami, khususnya pemerintah Kota Surakarta dan seluruh jajaran kami di Dinas Tenaga Kerja ini, bahwa dengan adanya kegiatan Industri Innovation Award 2020 ini, kami berharap satu bisa meningkatkan daya kreasi dari para pelaku IKM khususnya maupun UKM, lebih-lebih di era seperti sekarang ini, bahwa inovasi kreasi itu merupakan support yang bisa melanggengkan usaha. Semua tanpa inovasi, tanpa kreasi, saya kira itu nanti akan mati pada waktunya. Tidak lama-lama. Hukum alam ya? Ya, kita harus bisa berinovasi bagaimana permintaan pasar, bagaimana selera pasar, produk apa yang saya inovasi. Ini hal-hal yang sifatnya tradisional, tapi dengan sentuhan inovasi itu sudah merupakan sebuah pola pemasaran baru. Berapa banyak ini kuliner-kuliner yang sifatnya tradisional, tapi dengan sentuhan inovasi justru menjadi pasar yang sangat besar untuk kita. Kita tes kuliner di Solo favorit apa? Kalau kuliner sangat banyak ya. Ayo Pak, ada templeng. Oh, templeng. ya. Templeng favoritnya di mana Pak? Wah, pokoknya di salah satu yang utara itu mana Mbah Galak itu. Oh, Jumber. Okay. Nah, kadang-kadang juga ke Pasar Klewer. Bapak masih berani sate gulai? Wah, siapa takut. Wih. Kita harus sehat. Kalau kita sehat, makanan itu tidak sumber penyakit. Okay. Yang menjadi sumber penyakit adalah pikiran kita. Okay. Maka kita berimbau harus jernih pikiran kita. Oke. Ojo lah itu. Sate Mbah Galak jadi ini. Ora wedi. Baik. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali nanti beberapa waktu lagi setelah ini juga. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.